Ada seorang generasi tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adam. Sewaktu masih muda, Syekh Ibrahim bin Adam ini pernah berjalan-jalan di padang pasir. Di tengah keasikan itu dia lupa jalan pulang. Kemana arah yang akan dituju, dia tidak tahu lagi. Sembari banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, sampailah beliau pada sebuah gubuk kecil. Sebuah gubuk yang reot. Didekati gubuk tersebut, ternyata di dalam gubuk tersebut ada seorang kakek tua, tengah berpenyakitan. Tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kusta, bernanah. Tetapi seorang kakek ini selalu berzikir. Dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisannya basah dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiran mimman khalaqa. Itu terus dibaca dan dibaca oleh si kakek tua tadi di dalam gubuk tersebut. Ibrahim bin Adam pelan-pelan merengsek ke gubuk tersebut. Lalu si kakek tua bertanya, "Siapakah Anda?" Lalu Ibrahim bin Adam ini berkata, "Saya adalah seorang pemuda yang kesasar." "Bapak tua sendiri siapa? Kenapa bapak sendiri di sini?" Kemudian si kakek tua ini menjawab, "Nantilah akan saya jawab." Kemudian Ibrahim bin Adam duduk di gubuk tersebut. Di tengah kebingungan tersebut, dia selalu mendengar zikir yang keluar dari mulut seorang kakek ini. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiran mimman khalaqa. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan hidupku, yang telah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Nah, Ibrahim bin Adam ini kaget. Tentu dia bertanya-tanya, kira-kira kelebihan apa yang dimiliki oleh seorang kakek tua ini? Tidak ada saudara, tubuhnya penuh dengan penyakit, matanya buta, badannya kurus, ringkih. Tetapi dia selalu keluar dari mulutnya sebuah kalimat pujian, syukur, Alhamdulillah. Sehingga Ibrahim bin Adam ini bertanya, "Wahai kakek tua, kenapa Anda selalu membaca kalimat itu? Padahal secara kasat mata saya melihat itu tidak cocok dengan Anda. Anda sendirian, orang terbuang di sini, dalam keadaan berpenyakitan, tidak punya apa-apa, bahkan juga buta. Kenapa Anda menyebut kalimat tersebut? Selalu mengulang dan mengulang kalimat tadi." Maka seorang kakek tua ini mengatakan, "Wahai anak muda, saya mengungkapkan kalimat ini, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiran mimman khalaq. Saya bersyukur kepada Allah. Allah beri saya mata, dan mata ini sepanjang usia saya gunakan untuk melihat kebaikan, untuk membaca kalam Allah, untuk melihat kebesaran Allah. Sehingga di usia saya yang sudah rentah ini, mata ini hanya saya gunakan untuk kebaikan." Betapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang matanya tidak digunakan untuk ketaatan. Ibrahim bin Adam mengangguk. Kemudian anak muda, Allah beri saya telinga, dan telinga ini saya gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Telinga ini saya gunakan untuk mendengar pengajian-pengajian. Telinga ini saya gunakan untuk mendengarkan kata-kata nasihat-nasihat yang baik. Dan betapa banyak dari hamba-hambanya Allah yang menggunakan telinganya justru untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ibrahim bin Adam mengangguk. "Wahai anak muda, Allah beri saya akal, dan akal ini sepanjang usia saya gunakan untuk belajar, menuntut ilmu agama, mengajarkan kepada banyak orang, berdakwah, memikirkan masalah umat, memikirkan masalah kemanusiaan." Tapi betapa banyak dari hamba-hamba Allah yang akalnya tidak digunakan untuk kebaikan, tapi justru digunakan untuk kejahatan, untuk kemaksiatan, untuk menipu, dan lain-lain sebagainya. Lalu apalagi alasan sehingga saya tidak bersyukur kepada Allah? Ibrahim bin Adam mengangguk. Kemudian, "Wahai anak muda, Allah beri saya hati, dan hati ini selalu saya basahi dengan kalimat pujian, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini selalu ingat kepada Allah." Tapi betapa banyak dari hamba-hambanya juga memiliki hati, tapi hatinya jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah.
sibuk dengan urusan dunianya, lupa dengan Allah. Tapi hati saya ini selalu diisi dengan kesejukan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu atas alasan apa? Apa yang membuat saya tidak bersyukur? Ibrahim bin Adam mengangguk-angguk. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibrahim bin Adam bertanya, siapakah Anda? Kata demi kata yang mengalir dari mulut Anda begitu indah dan mengingatkan saya yang muda ini kepada Allah. Dia berkata, nantilah akan saya jawab. Saya meminta kepadamu wahai anak muda, cobalah jalan-jalan di sekeliling tenda saya ini. Saya hidup di sini bersama anak saya yang bungsu. Dialah yang selalu mengantarkan saya nasi, makanan, mencucikan pakaian saya. Tapi ini sudah seharian dia tidak pulang. Tolong tengok. Maka Ibrahim bin Adam mengelilingi tenda. Sekitar tenda dicari dan dicari. Ditemukanlah anaknya sudah meninggal. Lalu disampaikan kepada si kakek tua. Kakek tua itu pun ikut meregang nyawa lalu meninggal. Tak lama kemudian Ibrahim bin Adam bertambah sedih hatinya. Sudah tak tahu jalan pulang. Bertemu dengan sebuah gubuk tua, ada kakek tua di sana. Kakek tua itu pun juga sudah meninggal. Dia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tunjukkanlah, tolonglah hambamu yang lemah ini. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang memakai unta sampai di gubuk itu dan berkata, ini adalah syekh kami, guru kami, dan dia mengalami sebuah kemalangan sejak 3 tahun yang lalu, yakni penyakit kulit. Karena penyakit itulah dia meminta untuk diasingkan di sini agar tidak menyebar, agar tidak kena yang lain. Dia bernama Syekh Abu Kilabah. Kisah pendek dari Syekh Ibrahim bin Adam ini adalah pelajaran penting bagi kita. Karena kita sebagai seorang muslim kadang lupa bagaimana memanfaatkan mata hati kita. Seringkali kita menggunakan mata kita untuk melihat keluar, tapi kita tidak bisa menggunakan mata hati kita untuk melihat ke dalam. Inilah salah satu alasan kenapa jiwa kita senantiasa gundah, jauh dari kebahagiaan, sering cemas, sering khawatir dalam menjalani hidup ini. Karena mata kita ini 24 jam melihat keluar, melihat kehebatan orang lain, kesuksesan orang lain, kekayaan orang lain, bisnis orang lain maju, melihat orang lain hebat. Sementara kita belum bisa seperti itu, akhirnya kita tidak pernah bersyukur. Sementara mata hati kita jauh dari itu, tidak pernah melihat ke dalam. Sementara betapa banyak rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, berupa kesehatan, keluarga, anak, istri, tetangga yang baik, sahabat yang baik, mitra kerja yang baik. Diberi kita oleh Allah ilmu, diberi kita oleh Allah pekerjaan yang baik, dan betapa banyak rahmat Allah itu justru luput dari pemikiran kita. Agar mata hati ini hidup, maka ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan, yang perlu kita amalkan. Yang pertama adalah dengan senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memperbanyak meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang menutupi mata hati kita ini. Dosa itu seperti nuktatun sauda, bintik hitam. Semakin banyak dosa, semakin banyak bintik-bintik hitam yang menutupi hati kita. Dan kita pun semakin jauh dari cahaya ilahi, semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari ajaran-ajaran, nasihat-nasihat agama. Kita tidak bisa lagi membedakan ini baik, ini buruk, atau kita tidak lagi bisa menjalankan sebuah kebaikan yang kita sendiri tahu karena hati kita tertutup. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah SAW menyampaikan, qalbun syakirun walisanun dzakirun wa saujatun solihun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika ma'tanadzan nas. Hati yang selalu bersyukur, walisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir, wa saujatun solihun, pasangan yang soleh soleha, istri yang soleha, tu'inuka ala amri dunyaka ma'tanadzan nas, yang membantu urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Dan itulah sebaik-baik kekayaan yang pernah dimiliki oleh hamba, oleh umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita basahi selalu hati kita dengan senantiasa bersyukur, lisan kita dengan senantiasa berzikir. Insyaallah inilah akan menjadi modal kita, pembeda kita dengan yang lainnya.